konsep penyelamatan, baru muncul jemaat. Jadi gereja itu memiliki makna a priori sebagai umat yang berada dalam karya penyelamatan. Muncul dulu karya penyelamatan, baru adanya jemaat dan terbentuknya jemaat dari karya penyelamatan itu sendiri. Nah, semua yang telah dilihat oleh jemaat tentang keselamatan di dalam Kristus memiliki rujukan khusus kepada gereja dan kepada masing-masing individu yang percaya. Paulus memiliki dua sudut pandang dalam memahami gereja di dalam seluruh pemberitaan penebusan Kristusnya. Jadi, ketika Paulus membagikan firman Allah mengenai Injil yang mengenai Kristus, maka Paulus sebetulnya memiliki dua pandangan tentang gereja itu sendiri di dalam penebusan Allah. Yang pertama, gereja adalah kelanjutan dan penggenapan umat Allah yang diawali dari Abraham yang telah dipilih untuk mengikat dirinya dengan mengadakan covenant dan janji. Jadi gereja itu ada karena sebuah sejarah penebusan dari Abraham, lalu muncul kepada Daud, lalu muncul lagi kepada Yesus, dan semuanya itu dikaitkan dengan yang namanya covenant atau janji Allah kepada umatnya, dimulai dari Israel. Jadi gereja merupakan bagian dari sejarah penebusan yang telah Tuhan kerjakan dimulai dari penciptaan. Lalu yang kedua, sudut pandang yang dimiliki oleh Paulus tentang gereja adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Nanti kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang gereja sebagai tubuh Kristus itu banyak bagaimana tubuh Kristus itu dipandang, kita sebagai tubuh Kristus memiliki tanggung jawab dan sebagainya. Dan kedua istilah ini saling berkaitan dalam keselamatan, dalam Kristus, dan menegaskan bahwa keselamatan yang diberikan hanya akan diterima di dalam persekutuan umat pilihan Allah dan persekutuan satu tubuh Kristus. Jadi kalimat di bawah ini menjelaskan bahwa sejarah penebusan dan penyelamatan itu sendiri yang menjadikan kita sebagai tubuh Kristus akan diberikan dan kita terima ketika kita memiliki persekutuan dengan umat pilihan Allah. Jadi kalau kita bisa bilang, kalau ngomongin tentang keanggotaan, mungkin di awal saya bilang bahwa tidak mungkin seseorang itu dapat mengalami keselamatan Kristus atau menjalani keselamatan yang Kristus berikan, atau menjalani sejarah penebusan yang Tuhan berikan sebagai tubuh Kristus dengan hidup sendirian, atau tidak menjadi satu anggota tertentu di dalam gereja. Yang artinya seseorang itu harus di dalam sebuah persekutuan. Tidak mungkin dia tidak ada di dalam sebuah persekutuan. Nah, lalu ini dia. Bagi Paulus, eklesia merupakan sebutan umum bagi persekutuan orang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis ke dalamnya. Seringkali Paulus menggunakan eklesia sebagai sebutan untuk gereja yang umum. Nah, jadi sebetulnya ketika Paulus menuliskan surat-suratnya, tadi saya sempat baca juga yang di-share sama Potim, ada orang yang komen di dalam Alkitab itu tidak ada penulisan tentang harus di gereja lokal. Nah, mungkin saya bisa bilang setuju, bisa bilang juga tidak setuju. Karena yang saya temukan adalah kayak gini, Paulus menggunakan kata gereja atau eklesia dengan dua keterangan. Yang pertama, eklesia digunakan untuk menjelaskan gereja secara umum, atau gereja yang tadi saya sebutkan, gereja sebagai hasil dari penebusan, karya penebusan, sejarah penebusan, dan tubuh Kristus itu sendiri. Sementara, Paulus juga dalam surat-surat tertentunya menggunakan kata eklesia untuk merujukkan gereja lokal. Nanti mungkin kita udah tahu, rekan-rekan sini yang udah belajar perjanjian baru, bahwa di dalam setiap surat itu Paulus memberikan pesan-pesannya, memberikan konsep Injilnya sesuai dengan konteks yang dimiliki oleh jemaat tertentu. Jemaat Filipi, jemaat Kolose, jemaat Efesus. Dan akhirnya perlu diketahui bahwa Paulus pun menyebutkan gereja lokal di dalam surat-suratnya. Penyebutan eklesia tidak hanya merujuk kepada gereja secara umum. Beberapa kali Paulus menggunakan kata eklesia untuk memanggil gereja lokal dan gereja rumah kepada jemaat. Nah, Paulus memakai kata eklesia untuk menyebut totalitas gereja dan untuk menyebut gereja lokal atau bahkan gereja rumah. Nanti kita temukan di 1 Korintus 16 ayat 19, Roma 16 ayat 5 bagaimana Paulus menyebutkan misalnya jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, jemaat Korintus, dan sebagainya. Bahkan untuk surat Efesus dan Kolose yang secara eksklusif hampir menyebutkan gereja secara umum, juga memberikan rujukan tentang gereja lokal. Jadi dari sekian banyak surat yang ada, sebetulnya hanya surat Efesus dan Kolose saja yang Paulus itu menyebutkan gereja itu ya udah gereja aja gitu. Tidak menyebutkan bahwa ada gereja lokal di dalam suratnya. Bukan tidak menyebutkan, tapi hanya sedikit menyebutkan bahwa oh ada kata gereja lokal di dalam surat Efesus dan Kolose.
Tapi dibuktikan bahwa dalam surat Efesus dan Kolose pun ditemukan bahwa Paulus menyebutkan gereja lokal, di mana ternyata ada jemaat Efesus dan Kolose di sana, sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita melihat ke dalam terjemahan bahasa Indonesia, perjanjian terjemahan baru, gereja di dalam terjemahan LAI diterjemahkan menjadi jemaat atau jemaat Allah. Kita bisa lihat di 1 Korintus 1 ayat 2 dan 1 Korintus 1 ayat 1. Namun pada umumnya eklesia dalam surat-surat justru merujuk kepada arti gereja lokal dalam surat-surat Paulus. Dan juga ini salah satu dukungan dari Santo Servaux menjelaskan bahwa eklesia Tauteo atau Church of God merujuk kepada gereja lokal. Dan penulisan tentang penganiayaan Paulus di Yerusalem di 1 Korintus 15 ayat 9, di 1 Korintus 1 menjelaskan bahwa konsep yang dipakai oleh Paulus tentang gereja Yerusalem itu dipergunakan untuk memperlihatkan kewajiban setiap dari gereja lokal, yaitu gereja Korintus dan Galatia. Lalu Paulus melihat gereja yang umum memiliki sejarah penebusan dan sebagai umat Allah yang sejati, itu yang saya bilang tadi. Hal ini dihadirkan dan dinyatakan dalam gereja lokal maupun gereja rumah sesuai dengan surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Nah, ini saya kutip dari bukunya Ridderbos. Mungkin teman-teman yang belajar teologi tahu, bukunya Ridderbos itu bukunya dari Momentum. Gereja-gereja lokal dalam surat-surat Paulus ingin menjelaskan bahwa keberadaan gereja lokal merupakan manifestasi dari eklesia Tauteo dan harus menjadi representasi dari totalitas umat Allah. Jadi di awal ini saya mau menjelaskan, mungkin saya tidak ngambil dari kajian historisnya, tapi saya menjelaskan dari surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Bahwa ternyata gereja lokal itu memang sudah ada, gereja lokal itu memang sudah bertumbuh, dan bahkan kita tahu bahwa Paulus menyesuaikan setiap pesannya yang ada sesuai dengan surat-surat yang dikirim kepada gereja lokal masing-masing. Entah di Efesus, entah di Kolose, dan sebagainya. Jadi yang saya mau bilang bahwa ternyata gereja lokal itu memang sudah ada dan sudah berkembang dari awal gereja mula-mula. Itu yang ingin saya tegaskan di sini, bahwa ketika Paulus menjelaskan tentang gereja, ia tidak hanya berbicara gereja secara universal, tapi dia juga berbicara tentang gereja lokal, di mana gereja lokal ini merupakan manifestasi dari gereja yang universal ini. Dan akhirnya kita tahu bahwa gereja lokal itu perlu ada, karena ia adalah manifestasi dari gereja yang universal. Nah, oke. Lalu saya berpikir ketika kita berbicara tentang gereja tadi kita sudah melihat bahwa ternyata gereja itu kan nanti kita belajar eklesia yang dipanggil keluar dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihat Paulus, bahwa Paulus itu melihat gereja itu sebagai karya penebusan, hasil dari sejarah penebusan, dan juga sebagai tubuh Kristus. Dan Paulus menjelaskan bahwa memang gereja lokal itu sudah ada dan berkembang sejak dahulu kala, sejak gereja mula-mula. Lalu apa itu keanggotaan? Yang saya tadi bilang di awal bahwa sebetulnya kita harus tahu dulu bahwa keanggotaan yang kita mau bahas ini sampai sejauh apa? Apakah hanya sebagai jemaat biasa atau sebagai jemaat yang memiliki tanggung jawab atau sebagai pelayan yang memiliki tanggung jawab dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini saya kutip, mungkin teman-teman akan menemukan di internet pun juga ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keanggotaan adalah hal atau kedudukan sebagai anggota. Yang kedua, memiliki hak dan tanggung jawab tertentu di dalam sebuah komunitas. Hak dan tanggung jawab tertentu itu merupakan partisipasi dengan batas-batas tertentu. Kayak misalnya saya sebagai jemaat, saya tidak memiliki porsi tanggung jawab atau hak untuk doa berkat, atau saya tidak memiliki porsi dan hak untuk membagikan firman Tuhan dan sebagainya. Dan kedudukan didasarkan kepada letak bagian dalam organisasi. Jadi kalau kita ngomongin tentang keanggotaan itu adalah bagian dari organisasi yang besar. Tidak mungkin organisasi ada, tapi anggotanya tidak ada. Itu adalah hal yang aneh. Jadi kalau kita ngomongin keanggotaan, maka seharusnya kita membicarakan hal-hal yang lain juga di dalamnya. Ada hak dan kewajiban yang dikerjakan di dalam sebuah keanggotaan, termasuk keanggotaan di dalam gereja. Nah, bagaimana Kisah Para Rasul berbicara tentang keanggotaan dan perkembangannya di dalam gereja itu sendiri? Ini saya kutip dari George Peters, bagaimana perkembangan gereja dalam Kisah Para Rasul.
Yang pertama, ketika kita melihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai Kisah Para Rasul 5, gereja sebagai persekutuan yang bersifat kualitatif atau yang mementingkan kualitasnya. Kita akan menemukan bagaimana gereja di pasal kedua, Kisah Para Rasul kedua, yang sebagai rujukan doktrinal masa kini tentang koinonia, diakonia, dan sebagainya, menunjukkan bahwa ada kualitas yang dibangun oleh gereja pada masa itu. Dibangun oleh gereja mula-mula. Dan perkembangan juga ada berikutnya dalam pasal berikutnya, bagaimana akhirnya Paulus mempertobatkan banyak jemaat dan banyak orang juga akhirnya masuk ke dalam gereja. Orang-orang di sana saling berbagi satu sama lain sampai akhirnya mereka memiliki konsep tentang milikku adalah milikmu juga, siapapun yang berkekurangan maka yang lain akan membantu dengan menjual harta miliknya. Jadi gereja ketika bertumbuh di awal mula-mula, gereja itu memulai dengan sebuah kualitas yang baik. Dan yang kedua, ketika kita melihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, maka gereja membentuk suatu bangunan ruang tepat dan dapat dilayani. Ini saya salah tulis. Bangunan ruang tepat dan dapat dilayani. Nah, kita melihat bahwa nanti di Kisah Para Rasul 6 ayat 7, di sana mulai ada yang namanya struktur. Ada Yakobus yang dipilih sebagai pemimpin, penilik, penatua, dan sebagainya. Nah, ketika gereja memulai strukturnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ini, bukan tanpa, mungkin yang saya bisa jelaskan adalah kayak gini. Struktur yang dimiliki oleh gereja juga merupakan bagian tradisi yang dimiliki oleh para rasul dan diturunkan dari Keyahudian, lalu diterapkan oleh gereja di abad mula-mula. Tapi struktur yang dimiliki oleh gereja, keanggotaannya, organisasinya, semuanya itu diberlakukan dan dimulai ketika ada keresahan-keresahan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ingin dijawab oleh gereja. Jadi keanggotaan pada saat itu bukan hanya dibuat sebagai apa ya, kayak gereja bikin lalu oh ya karena memang harusnya gereja itu sebagai komunitas punya pemimpin, punya penatua, punya diaken dan sebagainya. Tetapi justru struktur dan keanggotaan itu muncul dan ada karena suatu kebutuhan yang dimiliki oleh gereja. Nanti kita akan melihat di dalam surat-surat Paulus bahwa ada kepentingan bagaimana jemaat itu harus mengikuti ajaran gereja, bagaimana jemaat harus mengikuti aturan-aturan gereja dan sebagainya. Jadi ketika struktur itu ada, keanggotaan itu ada, ia muncul karena sebuah kebutuhan untuk menteraturkan tatanan di dalam gereja. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bahwa gereja dalam Kisah Para Rasul 8 sampai 12 itu gereja berbicara tentang penjangkauan. Lalu di Kisah Para Rasul 13 sampai 28 gereja berbicara tentang pekabaran Injil ke seluruh bumi. Nanti di bagian Kisah Para Rasul 8 sampai 12 itu akan banyak berbicara tentang bagaimana Paulus berbicara tentang baptisan dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, saya melihat bahwa ternyata gereja dalam perkembangannya memang memiliki struktur dan keanggotaan. Itu diperlukan karena kebutuhan-kebutuhan tertentu di dalam jemaat. Yang pertama, gereja mempunyai bentuk dan tatanan keteraturan. Jelas terlihat dari fakta mengenai jabatan penilik jemaat dalam Perjanjian Baru, yaitu uskup atau episkopos di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Filipi 1 ayat 1, 1 Timotius 3 ayat 2, dan 1 Titus 1 ayat 7. Menurut saya pribadi, struktur atau keanggotaan akan membuat keteraturan di dalam gereja. Kalau misalnya tidak ada keanggotaan dan tidak ada koorganisasian di dalam gereja, maka tidak ada keteraturan di dalam gereja itu sendiri dan gereja akan mudah hancur. Saya mungkin akan mengutip bagian dari teologi keseharian ya Pak Joas, di mana mungkin ia dalam konteksnya membahas tentang penciptaan, bagaimana Allah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6 itu sebagai sebuah keteraturan, dan seharusnya kita sebagai manusia juga mencintai keteraturan itu di dalam kehidupan kita, keteraturan di dalam keseharian, keteraturan di dalam gereja. Maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya terhadap penciptaan itu sendiri, mencintai keteraturan di dalam gereja sebagai anggota jemaat. Karena sebagai anggota jemaat, kita juga memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Lalu kata penatua atau presbiter muncul sebanyak 66 kali dalam Perjanjian Baru.
Lalu 1 Korintus 12 ayat 28 menjelaskan penetapan 5 jawatan sebagai pelayanan di dalam gereja. Lalu yang terakhir, penilik jemaat bertanggung jawab terhadap jemaat Allah. Paulus juga memberikan persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab bagi penilik dan diaken. Jadi ketika gereja mula-mula itu bertumbuh, maka sebetulnya banyak pemimpin-pemimpin lahir diawali oleh para rasul. Jemaat percaya kepada para rasul, namun gereja akhirnya berkembang lebih luas lagi, sudah tersebar kemana-mana, dan akhirnya membutuhkan pelayan Tuhan dan keorganisasian, di mana setiap orang juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing di dalam gereja. Tanggung jawab untuk memberi, tanggung jawab bukan hanya dari finansial keuangan, tapi tanggung jawab memberi untuk diberdayakan dan memberdayakan gereja. Nah, dari yang saya bilang tadi, perkembangan gereja dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa gereja membentuk suatu bangunan ruang yang tepat dan dapat dilayani, yaitu struktur yang saya bilang, Alkitab dan struktur. Yang pertama, struktur di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ini berorientasi kepada rasul-rasul, yang saya sudah tadi bilang di awal bahwa gereja mula-mula selalu berorientasi kepada para rasul, mengikuti apa yang rasul ajarkan, mengikuti apa yang rasul katakan, dan itu yang mereka lakukan. Lalu muncullah di Kisah Para Rasul 6 ini bahwa jemaat itu berorientasi kepada struktur, yaitu Yakobus sebagai pemimpinnya. Dan terdapat sistem piramidal, yaitu Yakobus, para penatua, para diaken, dan kongregasi. Struktur memungkinkan pembagian kerja dan pemberian tugas-tugas secara adil. Struktur diperlukan untuk mendukung serta memberinya bentuk tatanan dan stabilitas. Di dalam hal ini, para rasul telah menghasilkan dan membentuk orang-orang percaya di dalam pemberdayaan dan pengembangan jemaat menjadi sebuah persekutuan mula-mula yang berkualitas dan dapat melakukan fungsinya secara bertanggung jawab. Jadi mungkin ketika teman-teman bertanya kenapa harus beranggotakan gereja, jawaban saya adalah satu, bahwa ternyata di dalam gereja itu, walaupun kita hanya sebagai anggota biasa dan tidak memiliki tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, sebetulnya gereja akan membagikan dan memberdayakan jemaatnya, memberikan tugas-tugas tertentu terhadap jemaatnya. Dan rasanya di dalam pertumbuhan kita sebagai murid, di dalam pertumbuhan kita sebagai orang yang mengenal Kristus, tidak akan pernah cukup menjadi hanya menjadi seorang anggota biasa. Ketika kita mengenal Tuhan, maka ada hal-hal yang mungkin ingin kita kerjakan juga di dalam gereja. Itu mungkin ada sebagian dari kita yang ingin mengerjakan sesuatu juga di dalam gereja. Jadi struktur memungkinkan pembagian tugas-tugas tertentu bahkan untuk anggota yang terkecil sekalipun, yaitu jemaat. Pemberdayaan dan pengembangan jemaat menjadi sebuah persekutuan mula-mula yang berkualitas dan dapat melakukan fungsinya secara bertanggung jawab. Jadi struktur yang tadi saya udah bilang di awal bahwa membentuk sebuah tatanan, dan tatanan itu membentuk sebuah keteraturan, dan di dalam keteraturan itu membentuk sebuah kualitas di dalam gereja. Dan akhirnya gereja tidak menjadi lumpuh, dan gereja akhirnya terus bertumbuh di dalam sebuah persekutuan. Nah, yang kedua, ketika seseorang itu menjadi anggota jemaat, yang tadi saya udah bilang di awal bahwa setiap pemimpin akhirnya di dalam gereja memberikan tanggung jawab, hak, dan kewajiban bagi setiap jemaatnya sampai bagian terkecil sekalipun, yaitu anggota. Nah, kenapa akhirnya kita harus menjadi anggota? Buat saya pribadi, saya menemukan bahwa keanggotaan sebagai pengikat iman yang sama. Dimanapun kita berada, akhirnya kita harus mengetahui bahwa kita bertumbuh dengan iman yang sama. Bertumbuh dengan iman yang sama. Mungkin saya jelaskan dulu. Kata orang percaya muncul sebanyak 58 kali dalam Kisah Para Rasul, dalam bentuk kata kerja dan kognitif. Nah, kata kerja tersebut, khususnya dalam bentuk sekarang, mengimplikasikan tindakan berkelanjutan terhadap objek iman. Suatu kenyataan dinamis mengenai keputusan dan tindakan, dan kesadaran, keterlibatan yang berencana. Iman di masa kini direfleksikan ke dalam berbagai bentuk kegiatan gerejawi sesuai dengan dasar-dasar pengakuan iman doktrin gereja tertentu. Dan keanggotaan dalam sebuah komunitas gereja menunjukkan identitas seseorang. Bagaimana ia merefleksikan imannya dalam persekutuan di dalam Kristus dengan bentuk-bentuk yang beragam. Jadi kalau misalnya akhirnya kita kenapa sih buat saya pribadi kita harus memiliki keanggotaan sebagai gereja? Karena sebetulnya di dalam gereja itu akhirnya ketika kita
berani untuk menjadi anggota sebuah gereja, maka seharusnya kita telah mengakui bahwa kita memiliki sebuah identitas di dalam sebuah gereja. Kayak misalnya mungkin saya menjadi anggota gerejanya RLST. Tentunya RLST memiliki refleksi dan penyataan imannya dengan pelayanan-pelayanan tertentu. Jadi ketika saya masuk ke dalam RLST, saya sudah mengakui bahwa iman yang saya manifestasikan, iman yang saya refleksikan sudah sama dengan iman yang ada dengan teman-teman yang ada di RLST. Jadi kalau berbicara tentang keanggotaan gereja, kita bukan hanya lagi saya harus masuk gereja nih karena itu kewajiban dan segala macam. Tapi kita harus melihat bahwa apakah gereja yang kita masuki, apakah gereja yang kita pilih sebagai tempat kita bernaung memiliki iman dan pengharapan yang sama di dalam pemikiran dan hati kita. Jadi itu hal yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana akhirnya kita memiliki iman yang sama di dalam sebuah gereja. Bukan hanya tentang iman yang apa istilahnya ya, iman yang memiliki pengajaran yang sama di dalam bapak-bapak gereja, yaitu tentang kristologi, Tritunggal dan sebagainya, tetapi iman di mana kita merefleksikan kegiatan-kegiatan kita di dalam gereja dengan orang yang memiliki pemahaman yang sama. Keanggotaan dalam sebuah komunitas gereja menunjukkan identitas seseorang, bagaimana ia merefleksikan imannya dalam persekutuan di dalam Kristus dengan bentuk-bentuk yang beragam. Dan saya pikir akhirnya kayak gini, bahwa seseorang itu ketika ia tidak beranggotakan gereja, mungkin saya melihat bahwa akhirnya orang itu tidak mengikuti berbagai kegiatan yang ada di dalam gereja. Biasanya kan kalau anggota itu nanti diinfokan tentang kegiatan-kegiatan yang ada, misalnya kegiatan komsel atau kegiatan pemuritan, pendalaman Alkitab, kegiatan sakramen dan sebagainya. Jadi keanggotaan itu diperlukan supaya kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah sesuai dengan pemahaman dan iman yang kita refleksikan dalam kehidupan kita. Karena itu gereja memiliki tanggung jawab membawa anggotanya kepada jalan pemuritan. Nah, para rasul percaya bahwa pada dampak dan pengaruh firman terhadap perubahan hidup seseorang. Matius 28 ayat 20 yang sering kita sebut sebagai amanat agung, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap anggota akan diajarkan untuk mengalami perubahan hidup setiap harinya dengan sebuah tahapan. Konsep ini saya juga ambil dari George Peters. Yang pertama, pertumbuhan yang terjadi di tengah persekutuan orang-orang kudus. Jadi buat saya pribadi, keanggotaan itu bukan hanya sebagai sebuah kewajiban atau keharusan, tapi menjadi sebuah wadah bagi kita untuk bertumbuh di tengah orang-orang yang kudus. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa ternyata gereja di abad mula-mula memang sudah berbentuk persekutuan, dan Paulus mengakui bahwa seseorang bertumbuh di dalam karya penebusan, seseorang bertumbuh sebagai tubuh Kristus itu bukan secara individual, bukan hanya secara individual, tapi juga secara komunal, di mana seseorang harus bertemu satu sama lain, sehingga ia dapat mengasah dirinya bersama orang lain untuk membentuk iman. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi anggota gereja dan gereja memiliki tanggung jawab untuk memuridkan kita, maka sebetulnya kita sedang bertumbuh di tengah-tengah persekutuan orang kudus, di tengah-tengah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. Kenapa saya selalu mengulangi ini? Karena rasanya nanti di kesimpulan akan selalu ada pertanyaan, apakah seseorang itu ketika kita menjadi anggota gereja, kita boleh berpindah atau tidak. Lalu yang kedua, menjadi seseorang murid yang memiliki gaya hidup yang sama dengan komunitas. Yang tadi saya bilang tadi, bahwa ketika kita memasuki suatu gereja dan memutuskan untuk menjadi anggota gereja tersebut, maka seharusnya kita sudah tahu bagaimana konteks kehidupan iman kita. Dan apakah konteks kehidupan iman kita sama dengan gereja atau komunitas yang sedang kita tuju. Karena apa? Ketika kita ada di dalam gereja, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi kewajiban, hak, ataupun kegiatan-kegiatan yang gereja lakukan. Oleh sebab itu, kita harus berani untuk menganalisa diri kita pribadi, bagaimana gaya hidup iman kita, dan bagaimana kita melihat konteks iman kita dalam kehidupan yang sekarang. Kita menjadi seorang murid yang memiliki gaya hidup yang sama dengan komunitas. Misalnya ada seseorang yang memiliki pemahaman gereja di dalam gereja Mennonite, maka seseorang akan, buat saya pribadi ya, dia lebih baik misalnya dia gereja di gereja karismatik tapi memiliki pemahaman Mennonite, menurut saya lebih baik dia masuk ke dalam gereja Mennonite dibandingkan ia harus masuk untuk memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang-orang karismatik. Lalu yang kedua,
kesamaan tujuan dan rasa di dalam Kristus. Paulus selalu menganggap jemaat adalah saudara-saudaranya, sesama pekerja, rekan sekerja, dan tidak menganggap mereka lebih rendah dari dirinya. Jadi ketika kita menjadi anggota jemaat, sebetulnya kita sedang tadi yang saya bilang tadi, kita sedang menggabungkan diri kita ke dalam sebuah gereja yang memiliki pemahaman yang telah kita pilih, memiliki pemahaman yang sama dengan konteks iman kita hari ini. Lalu di dalam gereja itu, maka kita akan bertumbuh di tengah-tengah persekutuan orang kudus, memiliki gaya hidup yang sama dengan komunitas. Dan dengan demikian kita maka bisa ketika kita memiliki keanggotaan gereja, sebetulnya kita sedang mengakui bahwa diri kita sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sedang berjuang, orang-orang yang sedang menumbuhkan imannya di dalam gereja. Jadi keanggotaan gereja membawa kita untuk belajar, untuk masuk di dalam sebuah persekutuan. Gereja akan mengajarkan kita bagaimana kita bersekutu, gereja akan mengajarkan kita bagaimana kita memandang Allah dan sesama kita, dan ketika kita menjadi anggota gereja, maka kita akan diajarkan untuk melihat diri kita, melihat orang-orang lain, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah, yaitu kita menganggap mereka sebagai saudara-saudara, sesama pekerja, rekan, dan tidak menganggap siapapun lebih rendah daripada kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak masuk ke dalam anggota gereja? Nah, ini teori yang saya dapat dari salah satu jurnal berbicara tentang bagaimana anak muda itu sepertinya berpindah-pindah gereja dan tidak menyukai gereja yang dimiliki atau yang diarahkan oleh orang tuanya. Nah, Sylvester Takoy, dia mengamati mengapa seorang anak muda itu akhirnya tidak beranggotakan sebuah gereja atau dia gerejanya pindah-pindah. Takoy menemukan 4 hal yang membuat anak muda datang ke gereja. Yang pertama, mereka mencari sahabat atau mencari komunitas yang sama dengan mereka. Saya sudah sebutkan di awal bahwa ternyata seseorang ketika memiliki pemahaman iman di dalam konteks hidupnya, maka ia harus menemukan gereja yang mirip atau sama atau menjadi acuan bagi dirinya untuk mengkontekskan imannya di dalam kehidupan. Lalu yang kedua adalah mencari figur pemimpin yang dapat diteladani. Jadi seseorang itu akhirnya tidak beranggotakan gereja karena mungkin ia memilih untuk ganti-ganti pemimpin atau sebagainya karena dia merasa bahwa pemimpin yang ia miliki hari ini tidak berkompeten. Lalu yang terakhir adalah anak muda itu mencari khotbah yang menjawab kebutuhan. Yang keempat, mencari ibadah yang sesuai dengan konteks generasi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Takoy ini sebenarnya memperjelas apa yang saya sebutkan di awal, bahwa ternyata setiap orang itu butuh untuk masuk ke dalam keanggotaan gereja dengan konteks imannya masing-masing, dengan pemahaman masing-masing. Kalau misalnya saya memiliki pemahaman Pentakostal, maka saya akan masuk ke dalam gereja Pentakostal yang memiliki pemahaman yang sama juga. Walaupun kita tahu bahwa Pentakostal akhirnya memiliki pemahaman yang berbeda-beda juga, atau bisa disebut juga Pentakostal hybrid. Lalu, ketika saya melihat teori dari Sylvester M. Takoy ini, saya melihat bahwa bagi saya apa yang ditemukan Takoy memiliki aspek dualisme atau unsur dualisme dalam pemahamannya. Yang pertama, seseorang mungkin akan memiliki 4 poin ini dan memutuskan untuk tidak masuk ke dalam keanggotaan gereja karena memang seseorang itu membutuhkan gereja yang sesuai dengan konteks dirinya. Jadi seseorang mungkin memutuskan untuk tidak beranggotakan suatu gereja karena ia belum menemukan gereja yang sesuai dengan konteks kehidupan dan imannya. Lalu yang kedua, seseorang terjebak dalam sebuah budaya konsumerisme sehingga dapat mengarah apa yang menjadi kebutuhan pertumbuhan iman. Ini memang terus terdapat di anak-anak muda. Bagaimana akhirnya anak-anak muda justru memilih gereja yang menyenangkan hati mereka, gereja yang mungkin juga iman dan pertumbuhan hidup mereka di dalam Kristus. Jadi kalau kita melihat teori dari Takoy ini, kita melihat bahwa ternyata setiap kita juga membutuhkan konteks tertentu di dalam gereja sampai kita memutuskan untuk masuk di dalam sebuah keanggotaan. Dan kalau saya bilang di awal tadi, kenapa akhirnya kita harus masuk ke dalam sebuah keanggotaan? Karena di dalamnya kita akan bertumbuh di dalam persekutuan. Tidak mungkin orang
masuk di dalam sebuah persekutuan gereja tanpa memutuskan untuk menjadi anggota gereja tersebut. Dan tidak mungkin seseorang menjadi bertumbuh secara baik juga di dalam iman kalau ia tidak memiliki persekutuan tertentu di dalam sebuah komunitas atau gereja. Nah, ini yang terakhir, kesimpulan. Ternyata saya cepat juga. Yang pertama, setiap orang harus masuk ke dalam anggota gereja sesuai dengan aturan dasar sebuah struktur organisasi gereja tertentu, baik itu gereja Kristen Protestan ataupun gereja Katolik. Lalu sebuah gereja tanpa struktur keorganisasian akan mengalami kelumpuhan dalam perkembangan dan kemajuannya di dalam zaman. Lalu yang terakhir, menurut saya pribadi, setiap orang diperbolehkan berpindah gereja dengan situasi kondisi tertentu. Perpindahan juga dilakukan dengan sebuah pemahaman bahwa seseorang itu mampu untuk menganalisa kebutuhan konteks dirinya terhadap pertumbuhan iman di dalam gereja. Jadi saya melihat bahwa kenapa kita harus menjadi anggota gereja, alasan saya cuma satu, bahwa setiap orang harus bertumbuh di dalam persekutuan. Dan ketika orang bertumbuh di dalam persekutuan, seharusnya ia memutuskan menjadi anggota sebuah gereja. Dan kalau misalnya akhirnya ia tidak memutuskan untuk menjadi satu anggota gereja dan akhirnya berpindah-pindah gereja, menurut saya identitas imannya menjadi tidak jelas. Karena setiap gereja memiliki pemahamannya masing-masing tentang iman. Bagaimana mereka memandang baptisan, bagaimana mereka memandang pernikahan, bagaimana mereka memandang kristologi atau trinitas di dalamnya, sehingga menurut saya pribadi seseorang ketika tidak menjadi anggota tertentu di dalam sebuah gereja, ia secara tidak signifikan, ia tidak dapat bertumbuh secara signifikan di dalam Tuhan. Itu menurut saya pribadi, karena berbeda mungkin dengan dengan kita orang-orang yang bukan kita sih, dengan teman-teman yang mungkin belajar teologi yang akhirnya saya udah belajar banyak nih tentang teologi, saya tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak beranggotakan di gereja manapun, dan saya memilih untuk hidup tanpa gereja, ataupun memilih untuk berpindah-pindah gereja. Tapi tendensi saya akan selalu kembali kepada persekutuan, di mana Paulus dan para rasul mula-mula percaya bahwa pertumbuhan itu datang di dalam sebuah persekutuan bersama dengan Kristus. Dan persekutuan itu yang akan mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan kita bukan hanya tentang kognitif saja, tetapi bagaimana kita memperlakukan iman pengharapan kita, memperlakukan hati kita, memperlakukan teologi kita, dan dilakukan bersama-sama di dalam sebuah komunitas atau gereja. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mungkin sudah bisa menganalisa dirinya, bagaimana konteks imannya, bagaimana ia memiliki pemahaman teologi, saya pikir diperbolehkan untuk memilih gereja atau berpindah gereja, menurut saya pribadi. Ataupun ia tidak berpindah gereja atau memiliki keanggotaan gereja dengan sebuah alasan bahwa ia memiliki tanggung jawab di dalam gereja tersebut. Jadi kalau kesimpulan saya bahwa keanggotaan gereja menurut saya itu butuh, karena setiap kita di dalam gereja memiliki tanggung jawab dan hak tertentu dan gereja akan mengalami kelumpuhan dari zaman ke zaman. Sekian untuk sharing saya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kepada Coach Chandra. Pak Dedi atas pemaparannya. Silakan dikasih emot ya. Emot-emot tepuk tangan, emot-emot hati, apapun lah ya, silakan gitu. Luar biasa sekali, sangat komprehensif melihat dari perspektif eklesiologinya Paulus, eklesiologinya Kisah Para Rasul gitu ya. Baik, saya ingin membuka ruang buat yang ingin bertanya atau yang punya pendapat berbeda gitu ya, karena clear sekali bahwa Bapak Dedi mendukung kita harus tertanam di gereja lokal untuk alasan-alasan yang sudah disebutkan, dipaparkan tadi. Tapi mungkin ada teman-teman yang ingin pendapat yang bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan. Tidak adakah yang ingin berkata mau lompat-lompat pindah-pindah, emang nggak boleh gitu? Nggak ada yang begitu kah?
Semuanya sangat taat. Jadi kapan join RLC? Cara Pencurian domba terang-terangan apa-apaan ini Bapak? lah. Nggak ada yang nanya. Aku nanya dong kalau gitu. Oke, Ya, Kak. silakan. Nanya sekaligus ya tumbang tindih lah. Seberapa menurut aku ya kan mengkaji dari secara historis juga ada, secara biblis ya dari Paulus, dari Kisah Rasul dan sebagainya. Apakah organisasi gereja di dalam konteks mereka itu kan maupun baik Paulus ataupun Deutero Paulin gitu ya, misalnya sudah punya struktur organisasi yang matang gitu, Efesus dan kawan-kawan, apakah itu sama dengan konteks gereja kita sekarang, sama atau beda gitu ya, kira-kira bedanya dan samanya di mana gitu ya, sehingga supaya kita tuh takutnya gitu ya, langsung lompat nih kepada yang sekarang gitu, tanpa melihat disjungsinya, perbedaannya maupun persamaannya gitu. Lalu setelah lagi kayaknya yang kita lihat juga ya, salah satu yang menarik sedikit mungkin akan nyambung ke yang tadi adalah perbedaan misalnya begini. Kalau zaman kan gereja itu bisa sangat lokal ya, bisa sangat lokal. Tapi gereja dulu, selokal-lokalnya gereja dulu, mereka tuh masih di dalam satu sangat ekumenis lah ya. Mereka sangat ekumenis, sangat mungkin lebih cocok dibilang lebih cocok Katolik kali, lebih mirip. Dalam arti begini, walaupun punya berbagai cabang gereja di mana-mana, tapi tidak seindependen begitu loh, satu gereja gitu, ya kan? Atau mungkin lebih cocok Islam lagi malah. Dalam arti walaupun beda musola dan sebagainya kan, pembagiannya itu kalau aku coba lihat ya, pembagiannya itu kan kalau sekarang kita itu bisa membagi gereja berdasarkan kecocokan kita dan sebagainya. Kalau itu dibagi bukan dari kecocokan tapi dari perwilayah, ya kan gitu. Jadi coba di ini aja sih, kira seberapa apa yang bisa ditarik hanya prinsipnya gitu loh. Untuk iya. So proud of you. Ini dari mungkin dari materi yang gue bikin, kalau persamaannya adalah kenapa akhirnya harus beranggotakan gereja. Menurut saya, menurut gue pribadi, masuk kepada pemberdayaan di dalam jemaat itu sendiri. Gereja akan bertumbuh, gereja akan terus maju dan berkembang sesuai dengan zaman kalau misalnya ada pemberdayaan di dalam jemaat. Dan kita melihat bahwa mungkin di abad mula-mula, mungkin gereja membutuhkan, bukan mungkin ya, gereja kayak misalnya akhirnya Paulus memiliki murid Timotius, dan mungkin rasul-rasul juga memiliki murid-murid yang lain. Bagaimana kita melihat bahwa pemberdayaan itu ada supaya gereja dapat terus berkembang, gereja dapat terus ada dan menyokong setiap komunitas yang ada. Makanya Paulus akhirnya mengirimkan surat-surat ke setiap jemaat-jemaat yang sudah memiliki pemimpin tertentu. Nah, itu yang mungkin itu yang gue lihat juga mungkin di zaman sekarang, di mana kalau misalnya akhirnya orang-orang berdiri sendiri-sendiri tanpa gereja, menurut gue pribadi akhirnya yang tadi gereja akan menjadi lumpuh, di mana gereja tidak mengalami pemberdayaan, gereja terpecah-pecah. Ya kita aja sekarang udah bilang bahwa gereja udah pecah kemana-mana gitu, udah pecah-pecah, yang satu bikin lagi, yang satu bikin lagi, yang satu bikin lagi. Apalagi akhirnya orang memutuskan untuk buat gereja. Kalau kesamaannya mungkin yang gue lihat di dalam pemberdayaan keanggotaan jemaat supaya gereja dapat terus berkembang dan maju sesuai dengan konteks zaman yang sedang dihadapi. Terus mungkin kalau perbedaannya, ya perbedaannya yang tadi ya, mungkin karena memang jemaat zaman dulu tadi gue udah bilang bahwa semuanya berpusat kepada para rasul, yang tadi Kak Vingku udah bilang bahwa mungkin dulu gerejanya gereja yang am ya, kita bilang satu gitu. Mungkin pemahamannya sangat gitu loh, beda pemahaman yang satu dan pemahaman yang lain. Perbedaannya adalah kita tidak
tidak lagi berfokus kepada para rasul yang hidup karena mereka sudah mati, kita hanya berfokus kepada manuskrip, penafsiran-penafsiran yang ada, ajaran-ajaran yang sudah diturunkan. Itu sih mungkin yang membedakan. Terus juga mungkin, aduh saya lupa lagi tadi. Aduh lupa. Itu perbedaannya. Bagian dari pemimpin jemaatnya di mana kita akhirnya bukan hanya buat tradisi sebenarnya dengan para mungkin ya. Kita hanya bisa menerawang apa yang para rasul lakukan dan apa yang para rasul kayak gitu. Jadi ya perbedaannya kalau dulu jemaat sangat harus berhati-hati kepada siapa yang kita percayai di dalam gereja. Gitu sih Kak. Thank you deh. Coach gue lanjut ya. Menarik jadi bahan diskusi nih. Maksudnya gini, cuy kepikiran ya, kalau zaman sekarang kan gereja itu matang secara organisasi, terikat secara organisasi kan. Dalam arti gereja GBI yang satu dengan GBI yang lain, walaupun tradition sharingnya, doktrinal sharingnya itu doktrin yang dibagikan, doktrin yang dihayati bersama maupun tradisi yang dihayati bersama bisa berbeda, tapi mereka akan tetap bersatu karena punya satu organisasi yang sama, yang sudah matang gitu kan. Tapi gereja dulu ya, nggak punya organisasi sematang dan sekristal itu, tapi mereka lebih disatukan di dalam tradisi yang sama, walau mungkin ada partikularitas masing-masing, ya kan. Tapi sharing, apalagi gereja di abad ketiga dan seterusnya gitu ya, itu juga punya, sehingga mereka yang berbeda dalam arti misalnya gnostik gitu ya, yang juga menyebut diri gereja, udah dianggap bukan gereja, dianggap berbeda, keluar dari komunitas kan. Nah, maksudku begini, ya, kalau kita mau pakai lensa sejarah gereja, mulai gereja mula-mula maupun gereja abad pertengahan dan seterusnya sebagai cara kita menilai gereja zaman ini, maka sampai kita tuh menilai satu sinode kok kayak bukan satu sinode sih yang membuat nilai. Walaupun satu sinode zaman sekarang ya, mungkin di gereja kayak Gamis gitu, gereja mainstream, tapi kan organisasi itu seperti kematangan atau kesatuan organisasi itu seperti sebuah penanda, tetapi bukan itu prinsipnya. Kalau kita berkaca dari gereja awal, prinsipnya adalah sharing tradisi, ada satu pemahaman iman yang sama, atau bahasa protokosi gitu kan, udah satu orang gitu. Walaupun tidak punya organisasi yang matang yang sama, sehingga begini, jika kita gereja juga harus pas dalam gereja lokal. Jangan sampai for the sake of karena kita dengan harus bertahan di gereja lokal, kita juga harus lihat gereja lokal yang mana yang sebenarnya dapat disebut gereja atau Kristen, yang mengakar kepada tradisi, kepada teks Alkitab maupun tradisi gereja, tradisi bersama. Karena ada gereja yang memang sebutannya gereja, organisasi yang disebut gereja, tapi belum tentu mengakar. Itu loh. Sehingga itu apakah bisa disebut gereja? Dalam arti substansial kepada teks Alkitab dan kepada sejarah awal gereja gitu loh. Cuma kepikiran aja sih. Thank you by the way. Oke. Mungkin kalau gue lihatnya kayak ini kali ya kayak. Pertanyaan gue pasti Koti mau jawab. Mau lanjutin? Oke. Silakan Koti. Enggak, gue punya pertanyaan yang berbeda nanti aja. Oke, mungkin gue ngelihatnya kayak ini kali ya Kak ya. Sangat sulit untuk melihat mana yang sebetulnya betul-betul gereja gitu loh. Karena mungkin kalau misalnya tadi gue lihat di sumbernya, akhirnya gereja itu bertumbuh dan berkembang di dalam organisasi menyesuaikan dengan konteks budaya. Dan konteks budaya tadi yang akhirnya menumbuhkan atau membentuk sebuah tradisi di dalam gereja. Misalnya contoh Gemis,
Protestan dan GKI dan sebagainya kayak gitu. Itu organisasinya dan tradisinya juga terbentuk karena budaya dan proses yang dilalui sama gereja tersebut. Jadi kalau gue pribadi mungkin gue jawabnya cukup sulit gitu ya untuk tahu mana yang untuk ini dalam pemahaman bahwa seseorang itu tidak belajar teologi gitu ya, tidak belajar teologi, tidak mendalami teologi, ya tidak tahu bagaimana melihat gereja yang betul jadi sih gereja yang masih mengakuan rasuli yang mungkin kan kayak misalnya kalau GBI kan punya pengakuan iman sendiri ya kayak gitu disesuaikan dengan alirannya Pentakosta karismatik. Tapi mungkin gue juga masih melihat bahwa ternyata di dalam pengakuan imannya masih ada pengakuan iman rasuli. Jadi apa yang gue lihat di dalam GBI mungkin yang nggak semua GBI gitu ya. Kita masih bisa melihat bahwa ternyata gereja-gereja lokal di dalam GBI juga merupakan bagian manifestasi dari gereja yang tadi yang sebutkan bahwa ternyata gereja-gereja lokal ini merupakan bagian sekunder dan manifest yang satu gitu loh, yang dari para rasul-rasul itu. Gitu sih. Mungkin kalau gue jawabnya cara kita melihatnya ya satu-satunya adalah apakah gereja tersebut mengikuti ajaran para rasul atau tidak. Diskusi gue sama teman gue yang belajar sejarah juga cuma gitu doang. Bagaimana kita menentukan batas-batasnya ya itu doang. Apa yang diajarkan para rasul sejauh Tritunggal dan kristologinya. Iya. Thank you deh. Tadi aku pakai contoh GBI karena GBI itu kan dalam arti secara lokal ya, sangat lokal ya. Ada gereja yang sangat sinodal, kekuatannya sangat sinode nih, sama banget. Jadi artinya tidak punya kuat, tidak punya. Walaupun sinode bisa salah, seandainya salah, yang lokal juga bisa tetap benar dan bisa sebaliknya. Ada liquidnya. Sehingga nanti akan jadi ya mungkin nanti aja dijawabnya. Lebih ke emang seliquid itu gereja gitu kan? Gereja dulu dan sekarang apakah sama liquidnya ya? Tapi nggak usah dijawab dulu sekarang. Ikutin aja dulu. Oke, gue dulu ya sebelum CJ sama Caleb ya. Nih, ini adalah hal yang menarik nih, Der. Kedengaran ya suara gue ya? Halo? Kedengeran kok, kedengeran ya. Soalnya bandwidth gue low dan semua di sini nutup hitam semua nih, nggak tahu kenapa. Udah nggak apa-apa. Gini, tadi pertanyaannya begini. Jika kita mengatakan bahwa gereja itu harus berjemaat, gitu, gue setuju banget, gitu ya. Gue setuju banget. Jadi harus dipahami dulu bahwa gue setuju. Testing. Blackout ke tim. Oh, oke. Testing.